Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Satu dua cempaka biru, 3 4 dalam jamangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Ya, sahabat daerah sekalian, saya ingin membahas hal yang terkait dengan Caimin ya, yang datang di Rapimnas Gerindra. Ini pembelajaran politik untuk bersikap, terutama kepada pendukung pasangannya ya, yang mungkin masih marah, masih baper dan lain sebagainya. Jadi sahabat daerah sekalian, luar biasa ya, dikasih pantun. Tapi baiknya kita baca dulu beritanya dan bagaimana tanggapan Caimin, lalu nanti kita akan nilai berdasarkan polling yang saya bikin. Caimin ini tipikal teman sejati, pengkhianat, atau Anda netral. Jadi isi pollingnya ya, polling di RH Channel yang sudah saya buat. Kenapa begitu? Saya ingin memberikan pembelajaran politik, not Caiminnya itu ya. Karena bagi saya Caimin itu hanya sebuah fenomena, bukan pribadi, tapi sebuah fenomena politik. Jadi mohon Caimin pun tidak marah ya. Kalaupun marah ya nggak apa-apa juga, balas kritik juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya nanti saya akan memberikan penilaian terhadap ini semua yang ya belum tentu benar, tetapi saya ingin coba kita berpikir terus ya, out of the box, melihat fenomena politik dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang Anies dan Caimin, bersatunya mereka itu di ruang publik. Persatuan mereka itu bukan persatuan antara Caimin dan Anies themselves, hanya mereka sendiri, tapi itu persatuan simbol sesungguhnya. Karena di belakang Caimin ada gerbong, di belakang Anies ya juga ada gerbong. Ya, oke. Jadi mungkin selesai dengan pembicaraan remang-remang ya. Lihatkan foto Caimin ya di X-nya yang ada foto remang-remang sama Anies ya. Anies mungkin bisa memahami ya, sama seperti dia bisa memahami Surya Paloh. Tapi kan tugas kita adalah memberikan sebuah penilaian ya, yang barangkali belum tentu sejalan dengan cara berpikir Anies ya, karena orang santun satu itu. dia barangkali nggak mau marah di ruang publik, dan memang harus begitu ya. Tapi kita orang bebas ya, kita harus memberikan penilaian. Saya mau membacakan ya, walaupun pakai kacamata masih dari jarak jauh masih kebaca. Detik News ya, Caimin respons pantun ramalan Prabowo, persahabatan terus berlanjut, kata Caimin ya. Oke, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menanggapi pantun dan ramalan khusus dari Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Caimin menyebut jika persahabatan dirinya dan Prabowo tetap berlanjut. Oke. Ya, intinya persahabatan terus berlanjut, kebersamaan terus berlanjut. Mantap betul, mantap, kata Caimin usai menghadiri Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena GBK Jakarta Pusat. Caimin memastikan PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab Caimin mengatakan jika bangsa Indonesia menginginkan pemerintahan yang sukses. Jadi sukses itu kalau ikut gabung pemerintahan ya. Ya, alhamdulillah. Kita kan dulu pernah koalisi bersama Pak Prabowo, dan hari ini insya Allah kita akan mendukung kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ucap Caimin. Correct me ya, kapan PKB koalisi dengan Prabowo? Nggak pernah. Mau berjodoh iya, tetapi akhirnya kan nggak jadi perjodohannya karena Pak Prabowo menunggu jodoh yang disodorkan oleh Jokowi kan begitu. Secara moral, semua bangsa Indonesia ingin pemerintah ini sukses. Kita ingin juga pemerintah yang akan datang bisa lebih menghasilkan kemakmuran sejahtera, tambahnya. Selalu politisi itu bilang begitu ya. Dan
akhirnya kita kecewa ujungnya. Tidak ada, belum ada ya penguasa yang membawa Indonesia ke dalam fondasi kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Ya, korupsi masih meningkat. Skor kita masih negara korup 3-4. Ya, lalu kita selalu begitu ya, omon-omonnya begitu ya. Oke. Secara moral semua bangsa Indonesia ingin pemerintah ini sukses. Oke. Sebelumnya Prabowo Subianto menyapa satu-satu ketua umum parpol yang menghadiri apel kader partainya. Untuk ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Prabowo menambahkan pantun dan keterangan khusus soal ramalan. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar, kata Prabowo, dan dari mimbar di arena apel kader Partai Gerindra Indonesia Arena. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar, kata Prabowo. Ya. Seisi arena hajatan Gerindra ini bergemuruh menyambut Caimin. Caimin kemudian menjura dan tersenyum menyambut sapaan Prabowo dan para hadirin. Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun, kata Prabowo disambut tertawa seisi ruangan. 1-2 cempaka biru, 3-4 dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Mau rima yang lebih baik begini ya, rima yang lebih baik. Rima yang lebih baik ini gini. 1-2 cempaka biru, 3-4 dalam jambangan. Kalaulah Tuan dapat kawan baru, kawan lama dilupakan jangan. Begitu dong ya. Ya rimanya ya. Jadi saya kira yang bikin saya tahu ini. Begitulah pantun Prabowo untuk Caimin. Politikus yang pada Pilpres 2024 lalu menjadi rival Prabowo Gibran. Caimin pada saat itu merupakan cawapres dari capres Anies Baswedan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan Pak Muhaimin akan bersama kita lagi, kata Prabowo. Caimin menjura, menunduk dan tersenyum seisi ruangan bergemuruh. Ya saudara sekalian. Apa yang ingin saya katakan ya, pertanyaan saya adalah, ini Caimin ini teman sejati, pengkhianat, atau netral Anda? Oke, ini fenomena ya, saya tidak ingin mendiskreditkan tapi sebuah fenomena yang ingin saya katakan, biar nanti pada analisis terakhirnya Anda akan kaget mungkin dengan saya mengatakan sesuatu hal yang barangkali di luar dugaan. Jadi ada 3.700 ya, sahabat sejati mengatakan 9%, pengkhianat 77%, netral 15%. Sengaja saya kasih ruang netral ya, biar kemudian Anda tidak merasa terkekang untuk memilih satu dari duanya ya. Oke, coba kita baca ya, saya ini terlalu kecil nggak bisa lagi saya bacanya. Oke. Tak ada idealis untuk kesejahteraan yang dipinggirkan, yaitu rakyat yang selalu objek politik. Hanya Anies yang idealis. Oke. Jangan terlalu berlebihan juga menilai pemimpin ya. Semua tersandra oleh kekuasaan. Begitulah politik. Hari ini sahabat, besok jadi lawan, besoknya lagi jadi kawan lagi. Ini udah bener nih, Gus Dur aja dikudeta apalagi kita. Nggak tahu karena politisi tidak dapat dipercaya. Benar juga. Manusia munafik, penipu di jajahan rezim Fir'aun. 2029 Pak Anies harus cari cawapresnya bukan politikus lagi. Pret, sulit. Memang mulut tidak bisa dipegang. Huahahaha. Begitulah politik, hampir semua beritanya menggelitik ya. Yang pertama gabung Gerindra memang Caimin PKB. Begitulah semakin dekat dan ada tanda-tanda Golkar dan PAN mau gabung Gerindra, Caimin PKB hengkang ganti usung Anies di saat Pilpres. Oke. Dilema Caimin dalam mengambil keputusan, sikap pelintat-pelintut karena tarik ulur kepentingan partainya. Oke. Dulu ia hianati Gus Dur, maka jangan aneh pengkhianat tetap pengkhianat. Setiap petinggi parpol itu pamrih itu pangkal hianat. Sudah dibuktikan dan kita lihat semua buktinya. Hebatnya Pak Anies itu tidak mencetak kartu as sendiri, makanya beliau mendayung sendiri meskipun kapal-kapal besar ingin menderek dan merantainya. Lucu banget ya. Hampir merata katanya kan, yang ada tuh kepentingan, jadi ya rata-rata oportunis.
Kemudian D. Superkancil, anak buah Raja Jawa. Kemarin saya ragu memilih Anies, salah satu faktor besar adalah Caimin. Maaf Bang Refli, aku belum nyimak pidato Pak Prabowo. Tadi saya sudah jelaskan di pembacaan berita ya. Habis manis sepah dibuang. Mulyono, Mulyono. Patung benda mati dibuang, dibakar dan bisa disembah. Pokoknya terserah gua. Mudah sekali mencap orang lain. Sudahkah kalian berkaca terhadap diri sendiri? Nah ini nggak relevan kita. Yang kita bahas itu tokoh politik, bukan tetangga bro ya. Kalau Anda kemudian selalu berbicara, sudahkah Anda mengecap di sini? Ya sudah, kalau gitu nggak usah ngomong, kita nggak usah bikin podcast ya kan. Kalau diri kita itu adalah PR kita ya. Tentu ketika kita ngomong soal pengkhianatan itu juga berlaku untuk diri kita sendiri ya. Oke, itu one thing for sure ya. Jadi Jadi saudara sekalian, untuk menjawabnya maka kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya kan. Kenapanya? Betul tadi ya, tidak ada sejarah Caimin itu berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Dia ikut dalam 10 tahun pemerintahan SBY, bahkan sempat menjadi menteri tenaga kerja. Dia ikut juga 10 tahun pemerintahan Jokowi, dan portofolio kementeriannya juga dipertahankan, termasuk juga menteri desa, kan begitu ya. Nah memang di masa awal pemerintahan ada gonjang-ganjing pada waktu itu, perebutan kekuasaan. Saya lupa tahun berapa itu ya, tapi intinya adalah pada waktu itu kita tahu ada perebutan kekuasaan antara Caimin dan Yeni Wahid kan. Maka kemudian geng Yeni Wahid akhirnya hilang, termasuk Saifullah Yusuf juga. Saya tidak membahas persisnya konflik itu ya, tetapi intinya adalah yang terlempar Saifullah Yusuf, kemudian Yeni Wahid, kemudian saudaranya PKB itu Alwi Shihab ya, dan muncullah gengnya Caimin sampai sekarang. Oke. Nah, ini orang yang lincah, karena kalau dia tokoh politik ya, kalau cita-citanya menjadi ketua umum partai saja kan nggak mungkin. Maka Caimin itu luar biasa. Dia melakukan semacam deklarasi yang terus-menerus untuk menjadi calon wakil presidennya di 2019. Dia pakai istilah apa pada waktu itu ya, lupa saya. Tapi yang jelas dia sudah kampanye untuk menjadi presiden. Tetapi saya tahu targetnya wakil presidennya Jokowi. Tapi termasuk orang hebat, pede sekali untuk mengatakan dia adalah calon presiden, ya. Tetapi wakil presiden pada waktu itu lupa saya. Jokowi Caimin itu disingkat apa gitu ya, saya lupa ya. Jadi intinya adalah dia berambisi untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden, dan saya kira itu hal yang wajar ya. Ketua umum partai politik harus punya ambisi seperti itu, harus punya keinginan, harus punya cita-cita seperti itu. Oke. Dan terakhir, akhirnya dia tidak terpilih sebagai calon wakil presiden karena yang dipilih adalah Ma'ruf Amin. Walaupun ada isu juga dia termasuk yang menghalangi berkontribusi sehingga Mahfud MD kemudian terjegal atau dijegal. Oke. Kemudian yang terjadi adalah dia menjadi pendukung pendukung Jokowi dan kemudian sukses menjadi bagian dalam pemerintahan, kan begitu? Menempatkan menteri, ada menteri tenaga kerja, ada menteri desa, dan menteri apalagi ya? Dulu ada menteri perdagangan awal-awal bahkan ya, Agus siapa gitu, Agus Suparmanto atau apa. Tetapi kemudian digantikan dan itu sudah predictable bakal digantikan. Nah, sobat era sekalian, jadi sebenarnya bergabungnya Caimin ke ke Prabowo di awal-awal berkoalisi karena berharap dia dipilih sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Ya. Tetapi Prabowo Subianto menggantung Caimin terus karena dia tahu, karena yang dia tunggu itu awalnya Ganjar Pranowo yang dia tunggu. Dia berharap dia bisa berkoalisi dengan Ganjar dan Ganjar menjadi wakil presidennya. Ya. Tetapi ya tentu Ganjar kan punya bargaining position sendiri, punya
punya bargaining sendiri. Dan akhirnya entah ilham apa, dia paham harus dia gandeng Gibran untuk memeluk Jokowi di dalam pemilu 2024. Dan terjadi kan seperti yang kita katakan. Nah, melihat fenomena tidak ada peluang untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo, dan kemudian tiba-tiba ada tawaran dari kubu Anies yang terus menerus ribut mengenai siapa yang jadi wakil presiden, dan tidak bisa ada sesuatu yang mengklop ya. Jadi AHY ditolak Nasdem ya, digantung-gantung terus. Maka kemudian sementara kalau Nasdem sama PKS nggak cukup ya, harus ada Demokrat sama PKS nggak cukup, harus 3 itu. Dan akhirnya Caimin masuk, dan kemudian Surya Paloh cepat-cepat mengikatnya untuk Anies Caimin, disingkat Amin, yang menyebabkan kemudian AHY kemudian merasa dikhianati, merasa bahwa tindakan Anies tindakan yang tidak etis, tapi tetap saja yang dimaki-maki Anies.